Shalom, jumpa bersama saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 5, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Efesus pasal 5 ayat 29 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan tema kita adalah hidup dalam relasi yang benar. Hidup dalam relasi yang benar. Saudara, dalam bagian ini, dalam Efesus pasal yang kelima, Rasul Paulus menggambarkan tentang hubungan antara Kristus dan jemaat, yang digambarkan seperti kepala dan tubuh. Relasi atau hubungan kepala dan tubuh artinya tidak bisa terpisahkan. Tubuh tidak mungkin hidup tanpa kepala. Kekepalaan juga menunjuk pada otoritas. Berarti jemaat berada di bawah otoritas ataupun pemerintahan Kristus. Namun juga menarik kalau kita perhatikan bahwa sebagai tubuh, maka jemaat pasti akan mendapatkan perhatian dan kasih dari sang kepala, yaitu Kristus. Dalam ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi karena kita adalah tubuhnya, maka kita pasti akan mendapatkan perhatian dan kasih dari Kristus. Akan tetapi juga pada saat yang sama, jemaat hendaklah memiliki ketundukan atau ketaatan kepada Kristus sebagai pemimpin yang sudah mengasihi jemaatnya. Relasi yang benar dengan Kristus, maka hal itu akan menghasilkan relasi yang benar pula di dalam kehidupan praktis, dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam hubungan suami istri. Maka ditegaskan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ketundukan haruslah didasarkan pada kasih. Juga tunduk karena kita memiliki suami sebagai kekasih. Bukan ketundukan seperti kepada preman. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini adalah hubungan yang saling melengkapi, yang saling membangun satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, di sini juga dijelaskan hubungan antara orang tua dan anak di dalam Efesus pasal yang ke-6. Anak-anak, taatlah pada orang tua, hormatilah orang tuamu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi yang Tuhan berikan. Dan juga orang tua hendaklah mengasihi dan mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini sangat jelas. Lalu ketiga, hubungan antara tuan dan hamba, atau antara pimpinan dan bawahan, atau bos dan karyawan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dan bekerja dengan tulus seperti untuk Tuhan. Tuan-tuan hendaklah memperlakukan hambanya dengan baik, jangan menekan ataupun mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa mengawasi seluruh kehidupan kita. Lalu yang terakhir, hubungan dengan sesama. Dikatakan bahwa hendaklah kita membangun relasi atau hubungan yang baik dan hubungan yang benar terhadap sesama manusia dimanapun kita berada. Baik di rumah ataupun di luar rumah, di gereja atau di tempat kerja. Dimanapun kita berada, tetap ingat bahwa kita punya kepala, yaitu pemimpin utama dalam hidup kita, Kristus Yesus, yang senantiasa mengawasi kita. Tetapi bukan hanya mengawasi, Dia juga mengasihi kita. Karena itu mari kita tetap saling mengasihi, supaya hubungan kita antara satu dengan yang lain semakin baik, semakin harmonis, dan di dalamnya Tuhan disenangkan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada saat ini. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengingat firman-Mu. Tetapi bukan hanya mengingat, tapi kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita, saudara. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Shalom.